Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus, dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, juga termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan epistel Minggu akhir tahun gerejawi, peringatan orang yang meninggal 22 November 2020, terambil dari kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai dengan ayat 16, dan bacaan dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat 46, diikat oleh topik atau tema penghakiman terakhir. Dalam bahasa Batak dituliskan Ari Uhum Sogot. Saya baca untuk kita. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul dari perikop Yehezkiel pasal 34 keseluruhan ayat 1 sampai dengan ayat 31, dan khotbah kita dari ayat 11 sampai dengan ayat 16 adalah Tuhan Gembala Israel yang baik melawan gembala yang jahat. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan ku cari, yang tersesat akan ku bawa pulang, yang luka akan ku balut, yang sakit akan ku kuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan ku lindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Saudara, demikianlah nats khotbah kita epistel Minggu akhir tahun gerejawi, peringatan orang yang meninggal, tanggal 22 November 2020. Meski tidak lagi ada pertangyangan di tahun 2020, sebab minggu-minggu selanjutnya kita akan memasuki minggu-minggu Advent pertama, kedua, ketiga, dan keempat, serta Natal dan Tahun Baru. Tetapi kita tetap mendengarkan firman Tuhan. Khotbah diikat oleh topik atau tema, sekali lagi, penghakiman terakhir, dalam bahasa Batak Ari Uhum Sogot. Saudara, buku Yehezkiel pasal 34 ini keseluruhannya menggambarkan betapa baiknya Tuhan Allah
yang digambarkan oleh Yehezkiel sebagai gembala yang baik, Parmahana Burju. Khusus khotbah kita yang terambil dari ayat 11 sampai dengan ayat 16 dihubungkan dengan topik minggu akhir tahun gerejawi peringatan orang yang meninggal tanggal 22 November 2020. Kita membicarakan 4 pokok penting, yakni pertama, gembala yang baik versus gembala yang jahat. Yang kedua, domba sesat agar kembali ke jalan Tuhan. Yang ketiga, gembala yang baik menuntun dombanya pulang dan mendapat rumput yang hijau. Dan yang terakhir, yang keempat, semua kita akan menghadapi penghakiman terakhir. Saudara, mari kita masuki bagian-bagian yang 4 ini satu persatu. Yang pertama, gembala yang baik versus gembala yang jahat. Kita lihat ayat 11, ayat 12. Menurut Yehezkiel pasal 34 ini, Bapak Ibu, ada 2 macam atau 2 jenis perilaku dan praktek hidup dari para gembala permahan, yakni jenis pertama, ada gembala yang jahat, parmahan takang roh. Gembala seperti ini hanya ingin memakan lemak-lemak kambing domba gembalaannya. Tabo-tabo ni biru-biruna. Susu ternaknya diperasnya dan bulu-bulu dombanya diguntingi dan dijual untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Mereka bersikap kejam, keras, sinis, dan terus membentak-bentak gembalaannya. Dia diktator. Hanya keinginannya sendiri yang harus dipenuhi. Gembala dengan tipe seperti ini tidak akan peduli kepada kehidupan dari yang digembalakannya. Meski gembalaannya itu merasa sakit, menderita lapar haus, si gembala tidak memberi perhatian atau empati yang serius. Itu gambaran yang pertama, gembala-gembala yang dilihat oleh Yehezkiel. Jenis kedua, ada gembala yang baik, Parmahana Burju. Gembala dengan tipe seperti ini menurut Yehezkiel betul-betul memberi hatinya kepada semua gembalaannya. Dia mengasihi gembalaannya, bersikap ramah, bahasanya lembut, tidak mau membentak-bentak atau bersikap keras. Inilah gambaran dari gembala yang baik itu. Jika ada gembalaannya yang hilang dari kumpulan sang gembala yang baik ini akan segera mencari di mana ternaknya yang hilang tersebut, di mana gembalaannya yang hilang tersebut. Dia akan selalu mencari segala usaha bagaimana agar yang digembalakannya itu senang, tenang, aman. Jika ada yang sakit di antara gembalaannya akan dirawat baik-baik, tidak dibiarkan lapar, haus, dan menderita. Dia akan penuh perhatian dengan atau terhadap yang digembalakannya. Dia seorang gembala yang dedicated. Bahkan si gembala yang baik seperti ini, Bapak Ibu, akan mau rela berkorban agar gembalaannya hidupnya aman, sejahtera, bahagia. Dia akan mencari hingga kemana-mana apabila ada gembalaannya itu yang terdampar, pergi kemana-mana, dan akan dicarinya sampai ketemu dimanapun dia berada. Saudara, menurut penilaian Yehezkiel yang dituangkan pada ayat 1 sampai dengan ayat 10 sebelum nats khotbah kita ini, maka yang termasuk pada kelas gembala jenis pertama tadi, yang jahat itu adalah gembala-gembala yang saat itu ada di Israel, termasuklah di sana tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, pekerja-pekerja, praktisi hukum, dan pemimpin-pemimpin nasional, yaitu raja-raja atau penguasa. Menurut penilaian Yehezkiel, mereka betul-betul vulgar untuk mempertontonkan arogansinya, kesombongannya, keangkuhannya, keserakahannya. Mereka tidak akan mau peduli pada keadaan masyarakat yang dipimpinnya, yang digembalakannya. Akibatnya, bangsa Israel itu sendiri menderita, tertindas, tergadai, terbuang. Israel Utara terbuang di sekitar tahun 721 sebelum Kristus ke Asur.
Israel Selatan, Yehuda, terbuang di antara tahun 605 sampai 537 atau 70 tahun lamanya ke Babel. Saudara, domba gembalaan itu semua berserak. Masing-masing menempuh jalannya sendiri-sendiri. Marsitodong dalam nabi. Pemimpin atau gembala yang tidak becus itu menyebabkan rakyatnya, gembalaannya menjadi korban. Masyarakat atau lapisan bawah sengsara dan miskin. Saudara, inilah yang menjadi renungan bagi kita di saat ini. Gambaran yang diberikan oleh Yehezkiel itu memberi kepada kita perenungan baru. Bagaimanakah para gembala-gembala kita di saat ini, di saat sekarang? Baik itu gembala di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana gembala-gembala di tengah-tengah kehidupan bergereja, beragama. Bagaimana gembala-gembala di keluarga. Jangan-jangan gembala-gembala di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara di zaman sekarang ini, atau yang lebih pas kalau disebut pemimpin-pemimpin bangsa, penguasa-penguasa hukum, peradilan saat ini, jangan-jangan terlibat dengan kasus-kasus hukum yang menyelewengkan hak, jabatan, kuasa, dan kedudukannya untuk memperkaya diri. Jangan-jangan ada yang membocorkan uang negara sehingga bangsa kita mengalami krisis keuangan, menghisap uang rakyat. Jangan-jangan rakyat yang menjadi korban. Dan secara khusus Bapak Ibu, bagaimana para gembala-gembala, pemimpin-pemimpin di tengah-tengah gereja pada saat sekarang ini? Jangan-jangan juga di antara pemimpin-pemimpin atau gembala-gembala di tengah-tengah gereja ada yang tidak mengedepankan pelayanan jemaat. Banyak yang membiarkan jemaatnya kurus, kerempeng, mengerdil, haus dalam hal iman kerohanian, miskin dalam hal-hal iman, dalam hal pengetahuan agama. Ada yang menyepelekan pembekalan rohani. Itulah gambaran gembala. Jangan-jangan terjadi hal seperti itu saat ini. Saudara, jangan-jangan di antara para pelayan gereja itu ada yang terlalu sibuk mencari kedudukan, jabatan lah, kehormatan lah, pujian atau sanjungan. Mungkin mencari pengaruh pimpinan supaya ditempatkan di tempat-tempat atau di jemaat-jemaat yang dianggap lebih baik, lebih menguntungkan dalam segala hal, terutama dalam keuangan. Jangan begitu. Lebih secara khusus lagi, bagaimana para pemimpin di tengah-tengah keluarga, gembala di tengah-tengah keluarga? Siapa gembala di tengah-tengah keluarga? Bapak dan Ibu. Jangan-jangan banyak di antara gembala-gembala di tengah-tengah keluarga Bapak dan Ibu itu, di tengah-tengah rumah tangga, akanatoras, yang tidak terlalu care lagi, tidak terlalu peduli lagi dengan persoalan hidup, kerohanian, pendidikan, pergaulan, pekerjaan, anak-anak mereka. Nah, inilah perenungan kita di tengah-tengah keluarga. Banyak di antara orang-orang tua yang tidak mau tahu tentang apa yang dikerjakan oleh anak-anaknya. Sehingga ada banyak anak-anak yang ternyata sudah terlibat dengan apa? Dengan narkoba. Mungkin dengan sabu-sabu, obat-obat terlarang. Permainan-permainan judi misalnya. Bahkan permainan-permainan seksual yang tidak wajar dengan lain jenisnya. Sehingga pada akhirnya banyak di antara mereka yang berurusan dengan polisi. Ada yang akhirnya hamil di luar nikah. Banyak itu kita dengar, kita saksikan, tonton di televisi. Dan mereka dipecat dan berhenti. Baik itu dari sekolahnya, dari pekerjaannya. Karena ketahuan melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Betul, bahwa itu urusan dan kesalahan anak-anaknya. Dan urusan orang tua adalah untuk kerja, untuk cari uang. Melakukan adat dan sebagainya. Betul. Tetapi biar bagaimana, kerusakan anak-anak itu tidak terlepas dari kelalaian, penggembalaan, tuntunan, dan perhatian dari para orang-orang tua di rumah yang selama ini tidak mau tahu dengan anak-anaknya. Saudara, kalau posisi dan kedudukan kita, para pendengar khotbah di saat ini, memang ada yang tergolong gembala di tengah-tengah ketiga hal tadi. Di tengah-tengah bangsa dan negara, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah keluarga. Dan tidak berperan sebagai gembala yang baik lagi. Sebagaimana teguran Allah dalam Yehezkiel pasal 34 ini.
Maka Bapak Ibu, mari kita mereposisi kembali kedudukan kita agar sesuai dengan keinginan atau kehendak daripada Allah, daripada Tuhan. Kita diizinkan oleh Tuhan memiliki posisi kedudukan sebagai gembala karena Tuhan menghendaki kita menjadi wakil Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk menggembalakan sejumlah jiwa-jiwa, pribadi-pribadi, dan membawa mereka mendapatkan rumput hijau dan air yang memuaskan rasa lapar dan haus para domba yang dipercayakan Tuhan bagi kita. Dan agar kita dapat memisahkan diri kita dari gembala-gembala yang jahat, yang hanya bertujuan mengenyangkan dirinya sendiri dan membiarkan domba-domba titipan Allah itu terpapar menjadi mangsa-mangsa binatang buas rohani. Saudara-saudara, itu yang pertama. Yang kedua, domba sesat agar kembali kepada Tuhan. Inilah himbauan Allah lewat ayat 13 sampai dengan ayat 16. Saudara, kalau tadi kita banyak berbicara tentang gembala atau pemimpin, maka sekarang kita berbicara tentang dombanya, tentang yang digembalakan, tentang kita orang awam. Yehezkiel mengatakan bahwa Allah melihat umatnya sudah seperti domba yang terdampar kemana-mana. Mereka sudah hilang, terbawa-bawa keinginan, lilu mapar. Banyak yang tidak suka lagi digembalakan, dituntun, diarahkan oleh gembalanya. Mereka maunya bebas tanpa aturan yang mengikat. Mereka ingin selalu mengikuti selera dirinya, selera dagingnya. Mereka tidak mau lagi percaya kepada Tuhan, kepada firman Allah, kepada doa, tanggian. Tetapi mereka hanya mau tergantung kepada dirinya, pikirannya, otaknya, dan keinginannya sendiri. Gereja bagi mereka itu tidak lagi ada gunanya sama sekali. Gak perlu lagi minggu berkumpul itu menghabiskan waktu menurut pikiran mereka. Mereka mau lepas dari semua kegiatan-kegiatan gereja, kegiatan-kegiatan kerohanian. Mereka lebih suka mencari rumput hijau berupa kekayaan, harta, jabatan, posisi, kedudukan, bisnis yang berhasil, jualan tiga-tiga yang laku, tanpa campur tangan daripada siapapun, termasuk campur tangan daripada Tuhan. Saudara, khotbah minggu akhir tahun gerejawi peringatan akan orang meninggal ini mengingatkan kita semuanya sebagai domba-domba Allah, biru-biru nidebata, agar kita menyadari kekurangan dan keteledoran, keterlantaran kita secara rohani selama ini, dan mau juga mereposisi kedudukan kita yang kurang selama ini. Kalau para gembala-gembala tadi juga kita dorong supaya mau mereposisi kedudukannya sebagai gembala Tuhan, maka kita sekarang juga sebagai gembalaan domba Allah, jemaat biasalah, atau anak-anak di tengah-tengah keluarga lah, atau siapapun di antara kita. Mari kita mereposisi kehidupan kita sekarang, baik di hadapan para gembala-gembala kita dalam konteks masyarakat, bangsa, dan negara, atau di hadapan para gembala rohani kita dalam konteks gereja dan jemaat, bahkan dalam konteks keluarga. Mari kita mereposisi kedudukan kita. Artinya apa? Menyadari ketersesatan kita selama ini, kalau memang itu ada. Menyadari bahwa kita bukan lagi menjadi domba Allah yang baik di tengah-tengah ketiga-tiga konteks kehidupan tadi. Mari kita tempatkan diri kita dengan wajar sebagai domba-domba Allah yang baik. Mari kita perankan diri kita sebagai domba-domba Allah yang baik, yang berperan dalam berbagai-bagai kegiatan aktivitas yang baik di tengah-tengah masyarakat, gereja, dan keluarga kita. Yang ketiga, gembala yang baik yakni Tuhan menuntun dombanya pulang dan untuk mendapatkan rumput hijau. Saudara-saudara, pada ayat 13 Yehezkiel mengatakan bahwa Tuhan mau menggembalakan domba-dombanya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu, di padang rumput yang baik, di atas gunung-gunung Israel yang tinggi. Dan ayat 16 mengatakan, yang hilang akan kucari,
Yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Saudara, Yehezkiel menyebut bahwa Allah akan menggembalakan umatnya di tengah-tengah yang tidak wajar menurut pikiran manusia. Menggembalakan di gunung-gunung, di daerah Palestina dan Timur Tengah adalah tempat yang berbatu-batu. Tidak ada rumput sama sekali, sama dengan bukit-bukit adalah tempat yang berbatu-batuan. Gak mungkin di sana menggembalakan ternak apapun, karena tidak ada makanan di sana untuk ternak. Demikian kalau disebut di sini di alur-alur sungai. Dalam bahasa Batak, akarura. Saudara, di alur-alur sungai itu sama dengan rura dalam bahasa Batak, yakni tempat yang juga menurut pikiran manusia tidak mungkin menggembalakan ternak, karena rura itu adalah tempat yang berbahaya. Saudara, kalau Tuhan yang menggembalakan, memimpin, menuntun hidup kita, maka pekerjaan-pekerjaan apapun yang kita kerjakan akan memberi sumber hidup, sumber rejeki, sumber-sumber berkat atas tuntunan daripada Tuhan. Meski perjalanan hidup kita melintasi pengalaman hidup yang berbatu-batu, kerikil-kerikil tajam, kehidupan-kehidupan yang sangat-sangat penuh dengan resiko. Meski kehidupan kita berjalan di tepi aliran sungai, yakni rura-rura ni Pernguluan, rura-rura ni Portibion, dan kondisi-kondisi yang berbahaya, yang banyak ancaman, resikonya sangat-sangat besar. Tetapi kalau Tuhan yang menggembalakan hidup kita, kita akan selamat, kita akan diberkati meskipun menghadapi berbagai-bagai tantangan dan pergumulan besar. Amin, Bapak Ibu. Amin. Meski begitu sulit mencari nafkah, mencari rejeki, terjadi juga PHK. Tiga-tiga kita terhambat, tidak laku bisnis kita juga, dan berbagai-bagai usaha kita yang selama ini menjadi sumber hidup kita terancam. Apalagi di masa pandemi coronavirus disease ini, saudara, inilah gambaran hidup yang berbatu-batu itu, rurana bagas itu, lubang rurusna bagas ni Pernguluonon rahis sudi. Tetapi kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, mangat dohita, butongan dohita, bosur dohita bahenon ni Tuhani, taruli dohita bahenon ni Tuhani, lehonon ni Tuhanido, akan nauli akan adinggan, akan nasuman di nguluta dohot di anak kota namar sikola, dang mago jalara parhita di bagasan ngoduon. Amin, Bapak Ibu. Amin. Pertanyaan sekarang, kalau tadi Tuhan akan mencari orang yang sudah hilang itu, maukah kita ditemukan oleh Tuhan, digembalakan oleh Tuhan? Maukah kita berjalan dengan pikiran dan tuntunan Tuhan? Atau kita harus berjalan dengan mengandalkan otak, pikiran, kemampuan kita sendiri? Kalau kita mau digembalakan oleh Tuhan, mau diminta Tuhan pulang setelah kita dicari oleh Tuhan, meski seperti dan bagaikan mendaki gunung berbatu-batuan kehidupan kita di saat ini, atau menuruni bukit-bukit terjal yang rahis, tidak menyenangkan, penuh liku-liku dan berbagai-bagai tantangan hidup dan bahkan penderitaan. Tetapi kalau Tuhan yang menjadi gembala kita, situasinya akan berbeda, situasinya akan terasa damai, ada kesejahteraan, kita akan diberkati, hidup kita akan bahagia, kita tidak akan kolaps, jatuh miskin. Bapak Ibu, maukah kita sekarang mendengar dan dituntun oleh Tuhan, digembalakan oleh Tuhan? Itu yang menjadi persoalan. Semoga kita mau semuanya ditemukan, dikembalikan, dan disuruh pulang oleh Tuhan untuk menjadi domba-domba dan anak-anak Tuhan. Amin. Keempat, semua kita akan menghadapi penghakiman terakhir. Saudara, karena khotbah ini ditempatkan pada minggu akhir tahun gerejawi, ujuk tahun Perhuriaun, memperingati orang-orang yang meninggal dunia, kita diingatkan bahwa kelak akan terjadi masa penghakiman akhir. Siapapun dan apapun posisi kita, baik kita sebagai gembala di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah keluarga, atau posisi kita sebagai domba, yakni orang yang digembalakan, yang dipimpin, yang dituntun, maka kita semuanya harus menghadap Hakim Agung Surgawi itu. Dan kita harus mempertanggungjawabkan semua hidup kita di hadapan Sang Hakim dan Gembala Agung itu. Semoga kelak kita didapati oleh Hakim Agung, yakni Allah,
itu menjadi orang yang tidak bercacat celah dalam moral, dalam spiritual, serta orang yang bertanggung jawab dan akan menerima hidup yang kekal. Amin, Bapak Ibu. Turbuk yang menjadi epistel pembacaan di minggu ujuk tahun Parhuriaun, akhir tahun gerejawi, memperingati orang-orang yang meninggal 22 November 2020 dari kitab Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat 46. Semoga Bapak Ibu juga berkenan mendengarkannya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di epistel minggu akhir tahun gerejawi, peringatan orang yang meninggal 22 November 2020 dari kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai dengan ayat 16 ini, agar semakin banyak orang yang bersiap secara rohani menghadap penghakiman terakhir yang akan dilakukan oleh Tuhan, termotivasi lewat video ini. Tonton juga video-video khotbah saya yang lain agar saudara semakin memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah di rumah masing-masing buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin.